Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita memasuki ibadah pada Minggu Eksaudi 25 Mei 2020 dengan topik Minggu Ditangi Hojahobado Jou ni halak na porsea. Dalam bahasa Indonesia, Tuhan mendengarkan seruan orang percaya. Mari kita bernyanyi. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di sorga, karuniakanlah Roh-Mu yang kudus dan berilah hikmat kebijaksanaan kepada jemaat-Mu, supaya firman-Mu yang kudus semakin nyata dan berkembang di dalam hidup kami. Jadikanlah hati hamba-Mu ini dengan penuh sukacita memberitakan Injil keselamatan itu, agar jemaat-Mu semakin berkembang di dalam kekudusan. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk tetap setia mengikut Engkau di dalam iman dan kepercayaan yang benar. Oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Di dalam naroduku
Dengarkanlah hukum Taurat Tuhan di dalam ibadah minggu kita hari ini, tertulis dalam kitab Mazmur 37 ayat 3-5. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri dan mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa kepadamu. Bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat. Dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarkanlah janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian dengan iman dalam darah-Nya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Marilah kita membaca secara responsorium Nat Epistel yang ditetapkan pada minggu ini, yang tertulis di dalam kitab Mazmur 27, mulai dari ayat 7 sampai 14. Begini firman Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku, dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernapaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, serta memeliharanya di dalam hidupnya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
pari ampe mamolu susah sayuru panado totong manaoni osdoro aku totong di Tuhan debataki ibanado totong aporusaku oh Tuhan lagi homa suaraku oh Tuhan unang tudal honau na jauh-jauh dereng perjalananku salireng oluku ajari yang marhite tondibi oh Tuhan lagi homa suaraku oh Tuhan baik kau tahu saya totong di dosaki sesama sudena dosaki asirohamu ajari yang marhite tondibi asa sai totong mardalanau lomoni rohamu asa sai totong mardalanau di lomoni rohamu. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus,
Tuhan dan Juru Selamat kami. Pada hari ini ya Tuhan, di ibadah minggu kami mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Ajar dan bimbinglah kami ya Tuhan, agar kami mengerti dan mau melaksanakan firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Shalom. Saudara-saudari yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita di dalam minggu Eksaudi pada hari ini, yang berarti dengarkanlah suaraku ya Tuhan, tertulis di dalam kitab Injil Matius atau Evangelium Matius pasal 20 yang dimulai dari ayat 29 sampai ayat 34. Demikian dikatakan firman Tuhan. Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, jika pada hari ini Tuhan datang, dan jika pada hari ini Tuhan ada di tengah-tengah kita, dan Tuhan bertanya kepada kita, "Apa yang kamu minta supaya aku perbuat bagimu?" Apa yang menjadi jawaban kita? Mungkin yang kita minta dari Tuhan sesuai dengan apa yang kita impikan, sesuai dengan apa yang kita rencanakan, yang kita capai di tengah-tengah kehidupan kita. Ado narumikot alusta molo disukun debata kita ahana pinangido ni roham. Bisa jadi kita meminta harta, uang, kekayaan, jabatan, karir, dan lain sebagainya. Ketika kita meminta kepada Tuhan, kita pasti meminta sesuai dengan kepentingan diri kita sendiri. Mungkin kita jarang ketika meminta atau berdoa kepada Tuhan memikirkan kepentingan orang lain. Yang pertama, kita pikirkan kepentingan kita. Tarhona berjulu lahumanari hodongan. Diri ni ibama berjulu ni sarihon.
Hidupnya na masa di realita atau kenyataan kehidupan. Sugaris nang suku-suku ni tuhita alak patak na memiliki cita-cita nama saya tibu. Dia may cita-citanya alak batak nama saya tibu. Hagabiyon hasangapon dohot kamora. Mulunong nga Jepang nai, mulunong nga dapo nai di tonga-tonga ni ngoluna. Nunga siko bedilaylay banalas ni rohado paso-paso ni debata di tonga-tonga ni ngoluna. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang kita minta, apa yang kita inginkan, dan apa yang kita pentingkan, yang kita minta kepada Tuhan, itu tidak salah. Dang salah ka pangidua tai, dang salah ka cita-cita tai. Ala memang molo mangido kita tutuhat tai. Sebatas hidup pemahamat tak pangatus yuta. Mangido tu adopan ni debata. Alay aduldo nanay sunggulan na nanang dipaingot de bata marhite turpuk jamita di bagasan minggutta sadarion. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan. Pekerjaannya sehari-hari duduk meminta-minta, seperti nyanyian anak sekolah minggu. Ada orang buta duduk minta-minta tiap-tiap hari di pinggir jalan. Pada suatu hari Yesus melihatnya, orang buta itu disembuhkannya. Ketika orang buta itu mendengar Yesus melewati kota Yerikho, mereka sangat bersuka cita, mereka sangat senang. Karena Yesus yang dinantikan itu, Yesus yang penuh dengan kuasa Allah lewat dari tengah-tengah mereka. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya dekat kepada mereka dan banyak orang yang berbondong-bondong mengikuti Yesus, kemudian orang buta itu berseru-seru kepada Yesus. Mereka mengatakan, Tuhan anak Daud, kasihanilah kami. Tuhan anak Daud, kasihanilah kami. Ketika orang banyak mendengar itu, mereka menegur orang buta itu supaya mereka diam. Tetapi Yesus yang penuh dengan belas kasihan itu mendengar suara orang yang memanggil-manggil dia, mendengar suara orang buta yang memanggil dia. Kemudian Yesus berhenti dan Yesus menyapa orang buta itu, mengatakan kepada mereka, apa yang kamu inginkan supaya aku perbuat bagimu? Sukacita yang sangat besar ketika Yesus mendengar, datang mendekati kita, bertanya, apa yang kamu minta supaya aku perbuat bagimu? Orang buta itu dengan spontan, dengan sangat gembira, dengan penuh keyakinan mengatakan kepada Yesus, Tuhan, aku ingin melihat. Neng mamere ngau Tuhan. Karena dia tidak bisa melihat keindahan dunia ini. Itu yang menjadi kerinduan hatinya. Dan itu kebutuhan pokok, kebutuhan yang sangat mendasar, yang sangat dia inginkan di tengah-tengah kehidupannya. Bukan uang, bukan harta, bukan jabatan, bukan karir, atau yang lainnya itu diminta dia kepada Yesus. Tetapi yang lebih berharga, Tuhan,
kami ingin melihat. Kemudian Yesus yang penuh dengan kuasa dan yang penuh dengan belas kasihan, seketika itu juga menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat. Saudara-saudari yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, benarlah yang dikatakan sesuai dengan minggu kita pada hari ini, Eksaudi. Dengarlah suaraku, ya Tuhan. Tangihon ma suaraku, ale Jehovah. Ditangihon debatado suara ni akan juju tu ibana. Nauso-uso, apa yang menjadi latar belakang orang ketika sakit atau gembira, ketika sukacita atau duka cita, datang berseru kepada Yesus. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasihan, yang memberikan yang tidak dapat diberikan oleh dunia ini. Itulah yang diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dunia tidak bisa memberikan yang diinginkan oleh orang buta itu. Yang tidak dapat dilakukan oleh dunia, itu yang diberikan oleh Yesus. Dan orang buta itu juga benar-benar meminta kepada Yesus. Ketika mereka mendengar Yesus lewat, ketika mereka mengetahui bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasihan, mereka berubah dari kebiasaan mereka yang biasanya mereka setiap hari duduk meminta-minta dari orang yang lewat, belas kasihan, sesuap nasi. Tetapi ketika Yesus lewat, pola pikir mereka, cara mereka meminta drastis berubah. Yang tidak dapat dilakukan orang banyak, itu yang mereka minta dari Tuhan Yesus. Memang sebelumnya mata mereka tidak melihat, tetapi yang perlu kita lihat dari mereka, sekalipun mata mereka buta, tetapi iman mereka tidak buta kepada Tuhan Yesus. Mereka benar-benar mengenal Yesus, bahwa Yesus adalah anak Daud, Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Iman yang kokoh, iman yang kuat dari orang buta itu menjadi teladan. Gabi tiru adoi paingot ton ganup akan aporsea. Asa una merneloja. Lahu maju tuhatai mangido pangurupion sia tuhatai. Kapanpun doa kita terjawab, adigan tuhatai rolahu mamakulingi hita. Iko seber hita lahu pai mau. Sutung mabiar hita lahu mangido tu tuhatai. Songon halak nabutai dang mabiar mangido tu tuhatai nang pedi muruk ya kana toropina sida. Mereka semakin keras berseru kepada Yesus. Tutuma niduk ni ede 470 sadai. Upili Yesus dongaki lau mangoloi ibana nang muruk pe torup disi lebak kudo ibana. Tidak ada yang bisa menolak kita, menegur kita berseru kepada Yesus. Datanglah berseru kepada Yesus supaya Dia mengabulkan setiap apa yang kita minta. Kita harus yakin ketika kita meminta, berdoa, berseru kepada Yesus, apa yang kamu minta supaya aku perbuat bagimu. Mintalah apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidupmu, jangan yang apa kamu kehendaki di dalam hidupmu. Unang roham
unang tahim perjulu pangido. Alai dokma. Jadikanlah Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Karena apa yang kita minta belum tentu sesuai dan menjadi sukacita di dalam kehidupan kita. Tetapi ketika Tuhan Yesus memberikan, itulah yang terbaik dan yang menjadi sukacita di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, Minggu Eksaudi pada hari ini mengingatkan kita, datanglah, bersuruhlah kepada Yesus. Karena Tuhan kita Yesus Kristus adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasihan dan akan memberikan yang sesuai dengan kehendaknya. Supaya semakin iman kita semakin kokoh dan kita mari mau mengikuti Tuhan Yesus di tengah-tengah kehidupan kita. Karena orang yang mengikut Tuhan Yesus pasti akan mendapat sukacita di tengah-tengah kehidupannya. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu yang telah berkumandang di tengah-tengah ibadah kami hari ini. Biarlah iman kami Tuhan semakin kokoh. Biarlah iman kami semakin teguh kepadamu. Dan kami tahu ya Tuhan, Engkau adalah Tuhan kami yang penuh dengan belas kasihan. Engkau pasti memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, biarlah Tuhan yang mengatur dan membimbing kehidupan kami supaya seturut dengan kehendak-Mu saja. Kami berdoa ya Tuhan buat jemaat-Mu HKBP Ebenezer Parung dan juga Solapide Sawangan. Biarlah Tuhan yang memelihara, biarlah Tuhan yang menjaga dan memberkati, supaya kami semua ya Tuhan beroleh keselamatan yang daripada Engkau. Kami serahkan ya Tuhan seluruh perjalanan kehidupan kami, jadikan seturut dengan yang Engkau kehendaki. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Tapasahat ma peliata tua dopan di debata martangi yang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang.
Hodo haroroan ni saluhut leho-lehon na denggan. Dogot nasa uli basa na mau liutus. Upasat kami masian na nilihon mitu kami. Pilihan nami tuho. Saya jalumay gabi uap na khusus di jolom. Pasu-pasu may jalara muti. Asa uparasyak kami pilihanon. Pati buluhon karajaonmu di tonga-tonga ni Huriam. Dohot di Portibion. Buhay marohanami marite-hite todim. Asalam utada kami godang ni selehon-lehon mitu kami. Asalam gir-gir kami madok mau lihate tuho. Mar hite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di bonagicang, say pinarpadia maguarmo. Say Roma karajaonmu, say saut malumo ni roham di banua tongaon, songon na di banua gicang. Lehon matuhami sadari onanguluan siapari. Se samarusanami, songon panesanami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang kami togihon tu pangujunan. Palu ama kami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama hita. Disodakon Tuhan de batama bohina tu hita. Jala asima rohana mida hita. Didopakon Tuhan de batama bohina tu hita. Jala di pasor hon madamena tu tondita be. Amen. Horas, selamat hari Minggu madihita saluhutna.